Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, kita tentu ingin mengalami kebahagiaan. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang tahu bagaimana mendapatkannya. Ada yang berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena mereka berpikir dengan kekayaan yang melimpah, mereka akan beroleh kebahagiaan. Ada yang meniti karir begitu rupa, bekerja siang dan malam untuk mencapai popularitas. Ada juga yang berambisi untuk memiliki kekuasaan setinggi mungkin karena mereka berpikir ketika mereka punya power, mereka akan mengalami kebahagiaan. Tetapi sejarah sudah membuktikan bahwa baik itu harta, popularitas dan kekuasaan, bahkan mereka yang menggunakan minuman keras, narkoba, itu semua hanya bisa memberi kesenangan, memberikan hiburan, tetapi tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati di hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberitahu kita kunci kebahagiaan. Dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya benar. Orang yang tidak suka mengikuti nasihat sekuler, nasihat-nasihat yang tampaknya baik, benar, tetapi lebih berpusat kepada diri sendiri dan bukannya Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang tidak mengikuti cara-cara duniawi di dalam menempuh keberhasilan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka hidup di dalam kebenaran. Kemudian di ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, orang benar yang mengalami kebahagiaan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang memberikan bimbingan, memberikan peringatan, tuntunan, sekaligus juga penghiburan, kekuatan bagi dirinya. Sehingga di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, firman Tuhan menopang dia, menghibur, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Itulah sebabnya orang benar senantiasa mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Dan di ayat ketiga, pemazmur memberitahu berkat bagi orang benar, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, karena orang benar itu hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber berkat. Maka dalam hidupnya
dihasilkan buah senantiasa. Bahkan disebutkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti yang saudara lihat, tanam-tanaman, pohon-pohon buah-buahan yang ada di belakang saya, ini akan selalu subur, tidak pernah kering, dan pada musimnya menghasilkan buah, seperti buah pisang yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka dekat dengan sumber air, berkecukupan, berkelimpahan. Mereka tidak akan pernah kering atau menjadi mati. Demikianlah orang yang benar, yang mencintai firman Tuhan, yang menjauhi nasihat-nasihat duniawi, yang hanya mengikuti bimbingan Tuhan. Maka orang itu akan mengalami kebahagiaan, akan senantiasa berbuah dan berhasil di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang membimbing kami, memberitahu kami bagaimana kami boleh mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan, hanya Engkau sumber kebahagiaan, sumber kedamaian bagi kami. Itulah sebabnya tolong kami untuk senantiasa melekat dengan Tuhan. Seperti pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air, demikianlah kami selalu dekat melekat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah, dan atas karunia berkat Tuhan, segala yang kami lakukan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.